Nah, sekarang kita coba membahas satu persatu tentang kesulitan makan yang sering terjadi ya. Yang pertama adalah pola makan yang tidak sesuai usia. Ada loh anak 1 tahun dibawa ke tempat praktek kami, dia masih makan bubur bayi lah, setahun loh coba. Padahal kan harusnya enggak ya. Harusnya kan 6 sampai 7 bulan itu nasi tim saring. Sejak awal saya katakan nasi tim saring. 7 sampai 8 itu nasi tim diulek alus pakai sendok. 8 sampai 9 nasi tim diulek pakai sendok namun tidak perlu halus-halus. 9 bulan sudah pakai nasi tim yang sudah tidak diulek lagi. Silakan disimak lagi bagaimana memulai MPASI dalam video saya yang lain ya. Kalau ada yang tidak sesuai seperti itu, cari penyebabnya. Ternyata kadang-kadang memang ibunya yang terlambat mengenalkan makanan. Dia taunya kalau bayi ya makanannya bubur bayi begitu. Nah, jadi ada pengetahuan orang tua yang harus dicek ya tentang 4 hal. Yang pertama tentang ketepatan waktu ya, jadwal tadi termasuk. Yang kedua kuantitas dan kualitas ya. Kadang-kadang orang tua takut memberikan protein hewani karena apa? Karena takut alergi. Nah, itu menyebabkan kurangnya kualitasnya. Lalu bagaimana yang ketiga pengetahuan tentang menyiapkan dan menyajikan makanan secara higienis. Dan yang keempat adalah kesesuaian usia dan juga penerapan feeding rule, aturan makan yang tadi sudah kita jelaskan tentang 3 hal ya. Sudah lupa belum ya? 3 hal tadi. Nah, nanti didengarkan lagi kalau lupa ya. Jadi intinya adalah kita akan mencoba mengedukasi masyarakat, mengedukasi ibunya agar dia memahami lalu menerapkan aturan makan atau feeding rule yang 3 poin tadi. Berikutnya sering dikeluhkan small eaters ya. Small eater itu artinya anak-anak yang makannya sedikit. Kalau makan sedikit sudah kenyang, Dok. Jadi paling hanya 3-4 sendok. Lalu berhenti. Kalau dipaksa nanti mau muntah misalnya, ya. Tadi sudah saya sampaikan tentang bagaimana sikap kita kalau anak menunjukkan gejala gerakan tutup mulut atau menangis, menolak ketika mau diberi makan, ya. Caranya bagaimana tadi sudah saya singgung. Nah, namun saya ingin menekan kembali bahwa kalau ada small eaters ini, ibu-ibu tetap jangan tergoda untuk memberikan makan di luar jadwal. Jadwalnya tetap sesuai ya, 3 kali makan plus 2 kali snack atau makanan selingan. Nah, tinggal dimodifikasi aja. Yang makanan selingan itu diberikan juga makanan yang ketika makan ini masih kurang tadi kan, misalnya nasinya. Nah, snacknya bolehlah pakai kentang atau pakai nasi lagi, boleh tambah telurnya gitu sebagai snack. Jadi snacknya tidak berarti kemudian hanya roti begitu. Jadi tetap 3 kali makan dan 2 kali snack. Nah, pada anak di atas tahun sih bisa 4 kali makan ya, 1 sampai 2 kali snack. Nah, snacknya itu yang bisa diganti dengan makanan-makanan yang lebih bergizi sehingga dia makannya intinya apa? Sedikit tapi sering. Nah, itu intinya ya. Berikutnya adalah anak yang suka memilih-milih makanan. Nah, ini sering dikeluhkan juga. Dok, anak saya sukanya cuma ini. Nah, ini dibedakan sebenarnya antara picky eater dan selective eaters. Picky eater berarti dia itu pilih-pilih, tapi sebenarnya karbonya dia mau, proteinnya mau, lemaknya mau gitu. Buah juga mau. Tapi misalnya kalau karbo hanya lemak, hanya kentang misalnya. Nah, itu berarti kan dia pilih karbonya. Atau
proteinnya dia hanya doyan telur, yang lain tidak mau, tapi dia tetap mau makan protein kan, berarti telur. Dia nggak mau makan yang berlemak, tapi ada satu makanan yang berlemak yang dia doyan. Nah, itu namanya picky eater. Nah, yang itu sebenarnya masih biasanya merupakan variasi normal, namun tetap kita perlu perkaya hasanah dia untuk mengonsumsi makanan, lebih bervariasi targetnya. Tapi yang kedua, selective eater itu yang sebenarnya sudah patologis, sudah merupakan suatu kelainan, yaitu apa? Dia menolak misalnya, dia menolak semua protein atau dia menolak semua yang berlemak, dia menolak semua karbohidrat. Nah, jadi kan ada komponen yang harusnya dia makan tidak dia makan. Beda dengan picky eater. Picky eater tadi komponen tetap ada, tapi dia sangat milih-milih dalam jenis-jenis dari komponen itu. Nah, jadi bagaimana tata laksananya? Intinya adalah kita berusaha untuk membuat variasi makanan pada si anak, ya. Sediakan makanan dalam porsi kecil yang bervariasi. Ya, lalu disiapkan di meja supaya dia mudah dijangkau oleh anak makanan itu. Tidak perlu disodor-sodorkan, tapi biar dia mengambil sendiri. Nah, yang penting juga adalah contoh orang tua. Jadi orang tua itu penting sekali. Orang tua juga jangan memberi contoh yang tidak bagus dong, cuma makanannya tertentu. Jadi anak adalah peniru yang ulung dari perilaku orang tua. Jadi berikan contoh makanan yang bervariasi juga ya. Lalu cobalah mengenalkan makanan itu jangan mudah bosen. Baru 1-2 kali nggak mau lalu berkesimpulan, oh anaknya nggak suka itu. Enggak. Mengenalkan makan tuh bisa 10-15 kali loh. Nah, jadi lama-lama dia jadi suka. Nah, maka ada istilah waiting tresno jalaran seko kulino. Waiting tresno because of kulinens. Nah, lalu dalam rangka itu kita bisa mencoba melakukan food chaining ya. Jadi makanan yang dia sudah suka dicampur dengan makanan yang dia belum suka. Jadi dia mulai mengenal rasa yang tidak suka itu secara pelan-pelan. Yang mirip-mirip juga dikenalkan. Jadi yang bentuknya mirip-mirip dikenalkan. Nah, yang terakhir ini sebenarnya bukan masalah. Parental misperception artinya anak dianggap punya masalah makan, namun sebenarnya gizinya baik. Orang tua juga sudah mencoba menerapkan feeding rule dengan baik. Tadi ya, jadwal sudah dilaksanakan, prosedur sudah sesuai ya. Jadi itu sudah bagus sebenarnya. Maka yang perlu kita lakukan adalah membesarkan hati, memberi support psikologis pada orang tua. Bu, sebenarnya anaknya nggak masalah ya, gizinya juga baik, ibu sudah menerapkan bagaimana aturan makan pada anak, jadi bukan masalah sebenarnya. Jadi tinggal kita luruskan, kita benarkan yang kita koreksi yang keliru tentang persepsi orang tua tentang makanan, tentang anaknya itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang saya sampaikan tentang masalah-masalah makan pada anak-anak ya. Mudah-mudahan yang saya jelaskan secara cepat ini bisa dipahami lalu dilaksanakan. Nah, saya bersedia untuk memberikan konsultasi kalau masih ada hal-hal yang mau ditanyakan. Silahkan klik kolom komentar ya. Nah, tulis di kolom komentar atau boleh juga japri ke saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan anak-anak kita tumbuh dengan baik dan sehat. Selalu jaga kesehatan Bapak Ibu. Protokol kesehatannya diterapkan dengan disiplin dan banyak berdoa dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.